Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat selai nanas untuk isian kue nastar. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan buah nanas. Untuk nanasnya boleh pakai nanas apa aja ya. Dan jenis nanasnya, pilih nanas yang tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu muda. Jadi seperti ini, warnanya itu kuning kehijauan. Masih ada hijau-hijaunya tapi sudah kuning bagian bawahnya seperti ini ya. Selanjutnya kupas dan cuci bersih nanas. Untuk mata nanasnya ini jangan dibuang teman-teman ya. Karena kalau untuk membuat selai nanas, justru mata nanas ini akan membuat selai nanas kita itu semakin wangi dan semakin enak. Tapi jika buah nanas ini akan dikonsumsi secara langsung, maka matanya ini wajib dibuang ya, karena akan membuat gatal. Tapi kalau mau dibuat selai, mata nanas tidak akan membuat gatal sama sekali ya. Selanjutnya buah nanasnya ini mau saya potong bagi 4 bagian. Karena ini mau saya parut, jadi saya potong besar-besar ya. Jika diparut, hasil serat nanas itu akan lebih panjang sehingga lebih cantik dan lebih bagus. Tapi kalau teman-teman gak mau ribet marut, boleh juga di blender. Dan kalau di blender, sewaktu ngeblender jangan ditambahkan air sedikit pun ya, karena akan membuat nanas semakin berair, jadi proses memasaknya akan semakin lama. Di sini sesuai selera aja teman-teman ya. Untuk membuat selai nanas, boleh dengan cara diparut ataupun di blender. Lanjut saya siapkan baskom dan parutannya saya pakai yang seperti ini. Dialasi menggunakan plastik. Jangan khawatir plastiknya akan hancur karena keparut ya. Ini hanya akan membuat lubang aja di plastiknya. Saya pakai alas plastik seperti ini. Tujuannya itu agar nanti tidak ada nanas yang tersangkut di dalam parutan. Jadi tidak ada nanas yang terbuang teman-teman ya. Parut hingga selesai. Kalau mau di blender ya tinggal dimasukkan ke dalam blender ataupun dipakai chopper juga bisa ya. Nah seperti ini, seratnya sudah bisa terlihat ya, agak panjang-panjang, lebih bagus. Kita lepas plastiknya. Nah plastiknya nggak ada yang sobek sama sekali ya, jadi hanya ke lubang aja dengan mata parutnya. Nah ini bisa kita bersihkan. Kita lepaskan seperti ini. Jadi bersih, tidak ada yang sobek ya plastiknya. Jadi jangan khawatir untuk ikut ke konsumsi. Dan yang diparut pun bersih, nggak ada nanas yang menempel di mata parutnya. Selanjutnya siapkan wajan anti lengket. Disarankan memakai wajan anti lengket biar nggak gampang gosong. Lalu masukkan nanas yang sudah diparut. Dan ini berat bersihnya itu setelah diparut sebanyak 1,5 kg ya, dari 2 buah nanas. Tadi memang nanasnya ukuran besar. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali boleh diaduk. Nah di sini tidak perlu diaduk terus teman-teman ya, sesekali aja. Nah, setelah mendidih seperti ini, selanjutnya di sini saya mau tambahkan dengan garam. Kira-kira 1 sendok teh dan juga 2 batang kayu manis ukuran kecil seperti ini dan 6 buah cengkeh. Untuk kayu manis dan juga cengkehnya ini boleh nggak pakai ya, kalau nggak suka dilewatkan aja. Masak hingga airnya menyusut. Nah ini airnya sudah mulai menyusut ya.
sudah hampir tidak ada airnya. Lanjut saya mau tambahkan dengan 300 gram gula pasir. Kalau ditakar menggunakan gelas itu sebanyak 2 gelas tapi nggak penuh seperti ini ya. Karena untuk takaran per 500 gram dari nanas, biasanya saya menggunakan 100 gram gula pasir. Tapi kalau teman-teman lebih suka manis, ini bisa ditambahkan kira-kira 100 gram lagi ya. Kemudian dimasak lagi menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya. Kalau sudah ditambahkan gula, durasi mengaduknya ini harus lebih sering ya, karena bisa rawan gosong. Setelah ditambahkan gula pasir, selai nanasnya akan berair kembali, tapi jangan khawatir, ini tetap dimasak ya. Nah, ini sudah mulai mengkaramel, tapi ini belum jadi ya, selainya masih sangat lembut, jadi belum matang, masih banyak kandungan airnya. Ini terus dimasak, aduk-aduk terus, dan durasi mengaduknya harus lebih sering ya. Nah, ini nanasnya sudah mulai lihat bentuknya, tapi masih agak cair, jadi belum siap. Dan yang ini, warna dari selai nanasnya sudah mulai keemasan, sudah agak coklat seperti ini, dan diaduk juga sudah mulai berat. Ini tandanya selainya udah mulai mateng. Tandanya kalau sudah mateng itu biasanya kalau saya buat itu cukup dicek seperti ini. Kalau kita ambil pakai sutil kemudian jatuhnya itu sudah mulai lambat, berarti selainya udah mateng, udah jadi dan siap untuk diangkat. By the way, kalau teman-teman punya ilmu masing-masing itu juga bisa dipakai ya. Nah, kalau selai nanasnya sudah jadi, angkat dan langsung pindahkan ke wadah agar bagian bawahnya itu nggak rawan gosong. Kemudian biarkan hingga selainya dingin suhu ruang. Nah, kalau selainya sudah dingin suhu ruang, biar mudah dibentuk, ini saya diamkan dulu semalaman. Jadi kalau saya mau buat kue nastar, biasanya saya hari ini buat selai dan besoknya saya baru buat adonan kue nastarnya ya. Ini ditutup pakai plastik wrap, boleh juga ditutup menggunakan tutup apapun. Dan didiamkan suhu ruang, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, karena kalau dimasukkan ke dalam kulkas justru akan membuat selai semakin berair. Setelah 1 malam, ini pagi harinya, saya buka tutup wrapnya. Selainya sudah semakin set. Untuk membentuknya, tangan kita harus dalam keadaan lembab, dibasahin dengan sedikit air ataupun cuci tangan. Kemudian kita ambil selainya, boleh langsung dicomot, boleh juga menggunakan sendok takar. Kalau mau ditimbang juga boleh teman-teman ya. Saya ambil dengan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Dan kalau mau ditimbang, ini beratnya kira-kira 3-4 graman ya untuk membuat selai nastar klasik. Selanjutnya kita bentuk. Karena tangan kita sudah lembab, kita bentuk menggunakan 3 jari aja, ini udah bisa langsung kebentuk ya. Karena selainya matangnya pas, jadi nggak lengket sama sekali ketika dibentuk. Dan ini yang saya timbang 3 gram. Kalau nastar klasik itu kan bentuknya bulat ya. Kalau nastar yang digulung bentuk selainya itu lonjong. Nah, ini kita bisa bulatkan menggunakan kedua telapak tangan seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget. Dan kalau tangan kita sudah mulai lengket seperti ini, bisa cuci tangan kemudian dilap hingga kering. Nah, ini hasilnya selai yang sudah saya bentuk bulat, ada yang lonjong juga. Yang lonjong nanti mau saya bentuk nastar gulung. Nah, kalau sudah seperti ini boleh langsung siap untuk digunakan ya. Tapi kalau tidak ingin digunakan, ini bisa disimpan lagi di dalam kulkas. Jangan ditaruh di dalam freezer ya. Cukup simpan di dalam kulkas dalam keadaan tertutup. Boleh ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini atau ditutup menggunakan wadah lain.
Nah, sekian cara membuat selai nanas untuk isian nastar dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.